Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Kehujanan semua tadi? Alhamdulillah. Taib. Siap kajian? Taib. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa qurratu yunil akhyar fi syarhi jawamil akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, langsung saja kita baca hadis dan syarahnya. Al-hadis as-samin wal arba'un. Hadis yang ke-48. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW bersabda, salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 golongan yang Allah akan menolong mereka. Yang pertama, al-mukatabu yuridul ada'ah. Seorang budak yang ingin membeli dirinya dengan mengikat perjanjian dengan tuannya, dan dia menghendaki untuk menunaikan perjanjiannya. Ini kalau terjemahannya memang harus ada sedikit tambahan. Wal mukatab maksudnya adalah seorang budak yang terikat perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan diri, dan dia betul-betul ingin melaksanakan perjanjian tersebut. Yang kedua, wal mutazawwiju yuridul afafa. Orang yang akan menikah ingin untuk mensucikan dirinya. Dan yang ketiga, wal mujahidu fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah. Rawahu ahlus sunan illan Nasa'i. Diriwayatkan dari sini oleh penulis kitab As-Sunan, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, kecuali An-Nasa'i. Ana ulangi lagi terjemahannya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, ada 3 golongan manusia yang akan ditolong oleh Allah.
Yang pertama, seorang budak yang terikat perjanjian dengan tuannya dan dia ingin untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Dan yang kedua, orang yang ingin menikah tujuannya untuk mensucikan diri. Ketiga, yang berjihad di jalan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan kecuali An-Nasa'i, alias hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Langsung saja kita baca syarah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa dzalika anna Allah ta'ala wa'adal munfiqin bil khalafi al-ajili. Yang demikian itu sesungguhnya Allah berjanji kepada yang berinfak untuk Allah menggantinya dengan segera. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ada yang hafal enggak hadisnya? Bahasa Arabnya. Hadis yang berkaitan Allah akan mengganti orang yang berinfak. Dalam hadis ada yang hafal redaksi Arabnya. Bukan. Ada kata-kata berinfak dan ada kata-kata diganti. Yang ikhwan ada. Hadis tentang Allah akan mengganti orang yang berinfak. Taib. Dalam hadis dikatakan, ma min abadin yusbihu illa wa malakani yanzilan. Insyaallah sudah pernah kita sampaikan di sini. Tidaklah seorang hamba kecuali pada pagi hari ada malaikat yang turun kepadanya. Yaqulu ahaduhuma, yang satu berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ini intinya. Ya Allah, berikanlah kepada yang berinfak khalafan, gantinya. Wal akhar yaqul, malaikat yang kedua berkata atau berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang bakhil itu kebangkrutan. Sekali lagi, ini yang berkaitan dengan ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah berjanji akan memberikan ganti kepada yang berinfak di jalannya. Dan banyak keutamaan-keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Baik, kita tanya lagi. Coba sebutkan satu ayat yang berkaitan dengan janji Allah bagi yang berinfak di jalannya. Pahala, keutamaan, ayat ya. Kalau ayat hati-hati, jangan ngarang. Kalau nggak hafal, nggak usah dijawab. Nah, ada? Baik, kalau tidak ada tulis ya, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Baik. Dan masih banyak yang lain. Kemudian wa atlaqa an-nafaqata. Ya, secara nas hadis tadi disebutkan oleh malaikat, ya Allah berikanlah yang berinfak itu gantinya. Enggak disebutkan berinfak untuk apa. Ya, maka disampaikan di sini wa hiya tansarifu ilan nafaqat allati yuhibbuha Allah. Tapi yang pasti
itu nafkah yang dikeluarkan sesuai dengan jalan yang dicintai oleh Allah. Bukan sekedar nafkah begitu saja. Orang memberikan hartanya namun untuk acara maksiat, acara bid'ah yang nggak dapat ganti, malah dapat apa? Dosa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Li'anna wa'dahu bil khalafi min babis thawab alladzi la yakunu illa 'ala ma yuhibbuhullah. Karena janji Allah untuk mengganti itu termasuk bagian dari pahala yang tidak mungkin Allah berikan kecuali atas yang Dia cintai. Baik. Kemudian kata beliau, wa aman nafaqat fil umur allati la yuhibbuhallah imma fil ma'asi wa imma fil israfil mubahat fallahu lam yadman al khalaf li ahliha. Adapun nafkah dalam hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah, entah itu untuk maksiat atau berlebih-lebihan dalam yang mubah. Ya, ini yang paling terkadang banyak manusia lalai. Kan masalah ini mubah, ya. Namun akhirnya apa? Jatuh ke dalam at-tabdzir, innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu saudaranya siapa? Inna na'udzubillahi min dzalik. Sebetulnya satu piring itu sudah kenyang, sudah tahu kebiasaannya. Tapi beli dua piring, tapi akhirnya apa? Terbuang misalnya. Nah, ini terkadang itu tidak akan diganti oleh Allah sebagai pahala, bahkan bisa berdosa. Fallahu lam yadman al-khalaf li ahliha. Allah tidak menjanjikan untuk mengganti atau memberikan pahala bagi yang tadi berlebih-lebihan dalam menafkahkan hartanya. Makanya Allah ketika mensifati ibadur rahman di akhir-akhir surat Al-Furqan. Coba dilihat. Ya, akhir-akhir surat Al-Furqan Allah mensifati ibadur rahman alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur Rahman apabila mereka menginfakkan harta mereka, mereka tidak bakhil dan tidak berlebih-lebihan. Pertengahan dalam segala hal. Seperti yang pernah kita sampaikan, di antara tanda hari kiamat itu membangun bangunan apa? Yang tinggi. Secara asal mubah. Tapi kalau berlebih-lebihan untuk pamer, untuk disombongkan, dibanggakan, maka ini yang jatuh ke dalam tadi, dalam yusrifu, tidak sesuai dengan ciri ibadu ar-Rahman. Nah, taib, kemudian bala takunu illa maghrama, yang menginfakkan hartanya untuk yang maksiat, apalagi bid'ah, apalagi syirik, ya, ini tidak akan mungkin dapat ganti dari Allah fid dunya wala fil akhirah, bahkan akan menjadi bumerang atasnya. Apalagi kalau kita ingat sabda Rasul, pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Di antaranya an malihi min aina iktasabahu, tentang hartanya dari mana dia peroleh, wa fima anfaqahu, dan untuk apa dia infakkan. Semua akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Makanya Rasul mengatakan, Ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 hal sebelum datang 5 hal yang lainnya. Di antaranya, ghinaka qabla faqri. Masa kayamu, waktu kayamu sebelum datang waktu miskin. Ketika kaya harus ingat, harta titipan dari Allah. Ini adalah nikmat yang harus disyukuri. Di antaranya untuk diinfakkan di jalan Allah, alias betul-betul mensyukuri nikmat harta tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi thalatha al-madhkura fi hadzal hadis
min afdalil umur allati yuhibbuhallah. Dan 3 hal yang disebut dalam hadis di atas tadi termasuk hal-hal yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi mukaddimah tadi masalah nafkah itu akan Allah ganti kalau dalam hal yang Allah cintai. Maka apa? Masuk ke poin inti, 3 hal ini termasuk hal yang mana harta itu kalau digunakan untuk 3 hal ini pasti akan mendapatkan ganti dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sekali lagi kalau ada yang tanya kenapa kok mukaddimah sudah masalah apa? Nafkah. Ya, karena 3 hal ini butuh apa? Orang yang tadi budak itu ingin memerdekakan dirinya, dia harus bayar kepada tuannya. Paham? Itu nafkah untuk memerdekakan diri di jalan Allah. Dicintai, Allah akan tolong. Orang yang menikah butuh apa? Iya, jangan jol-jolan ada. Dia na'udzubillah min dzalik. Harus ada persiapan nafkah. Ini orang yang punya persiapan nafkah meskipun tidak harus jadi miliarder, harus punya semuanya tidak. Yang penting untuk bisa nafkah sehari-hari. Ya, maka Allah akan tolong mereka. Kemudian yang ketiga, berjihad di jalan Allah butuh juga apa? Harta. Ini sekali lagi sambungan antara muqaddimah Syekh dengan inti pembahasan al-hadis. 3 hal itu butuh nafkah. Dan nafkah ini 3-tiganya di jalan Allah, dicintai oleh Allah, Allah pasti akan menolong, membantunya. Sekarang perinciannya. Kata Syekh, fal jihad fi sabilillah huwa sinamuddin wa dzirwatu wa a'la. Berjihad di jalan Allah termasuk tulang punggung al-Islam. Seperti yang sudah kita lewati hadisnya dalam Arba'in An-Nawawiyah. Sawa'an kana jihadan bis-silah au jihadan bil ilmi wal hujjah. Jihad ini banyak macamnya. Dengan pedang, dengan ilmu dan hujjah. Sedikit murajaah. Taib, ya ikhwan, tolong sebutkan tingkatan jihad agak detail yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Nah, biar nggak ngantuk. Pertanyaannya agak sulit sedikit. Sebutkan tingkatan jihad oleh Imam Ibnu Qayyim dengan perinciannya. Nomor 1 ada beberapa, nomor 2 ada berapa, 3 ada berapa, 4 ada berapa. Kalau nggak salah totalnya 13. Nah, ini harus paham karena ini salah satu yang membedakan jihadnya Ahlus Sunnah Salafiyin dengan jihadnya kelompok-kelompok harokah atau bahkan kelompok khawarij, teroris. Nah, nggak ada. Yang akhwat, tanpa nyontoh ya. Tanpa nyontoh, tanpa browsing. Silakan, kalau yang betul-betul hafal, silakan. Tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakin, hafal ya, 13 tingkatan jihad itu ya. Jangan dicicil. Iya. Ada berapa? Enggak, sebutkan langsung. Enggak, itu baca toh. Iya, mohon maaf. Kita mau yang hafal. Iya, makasih banyak. Jazakallah khair. Ya, namanya belajar harus ingat. Iya, meskipun banyak. Nah, sekali lagi, tolong yang hafal ya. Kita kalau browsing, insya Allah semua bisa ini pakai HP semua bisa ini. Silakan, yang hafal silakan. Ada berapa? Ya. Iya, saya tanya tadi, jihad melawan diri sendiri ada perinciannya, ada berapa? Iya, sebutkan semuanya. Iya, lanjut terus. Iya, terus. Hah? Ada berapa tadi berarti? Taib, yang jihad syaitan ada berapa? Apa itu?
melawan syubhat dan syahwat dengan apa? Tadi kan jihad nafsi dengan ilmu, amal, dakwah, sabar. Ini jihad setan ada dua, melawan syubhat dengan syahwat. Dengan apa berjihadnya? Iya, ahsanti. Yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir. Kurang satu, dengan harta. Itu inti yang pembahasan kita. Yang keempat, jihad melawan pelaku. Iya, dengan apa? Dengan kekuasaan, dengan tangan. Yang kedua, dengan lisan. Yang ketiga, dengan taib. Ahsanti, jazakallahu khair. Ini asli hafalan ya? Hafalan, alhamdulillah. Taib, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Taib, biar mantul yang belum hafal dicatat ya. Jihad kata Ibnu Qayyim ada 4 tingkatan. Jihad kata Ibnu Qayyim rahimahullah ada 4 tingkatan. Sudah? Yang pertama, jihad melawan diri sendiri. Jihadun nafsi. Kalau bahasa Arabnya jihadun nafsi. Jihad melawan diri sendiri. Sudah? Itu ada 4. Antum kasih A, B, C, D. Yang A, dengan belajar ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama. B, 1B, mengamalkan ilmu agama. Mengamalkan ilmu agama. Yang 1C, mendakwahkannya. Sudah lebih singkat. Nyanya kembali kepada kepada ya mendakwahkan ilmu agama. Terserah teman-teman kasih. Cuma kalau mau singkatnya mendakwahkannya. Kalau mau ringkas sebetulnya berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. 4B. Yang 1D bersabar. Terserah antum. Pakai kata-kata yang pokoknya intinya tadi. Jihad melawan diri sendiri ada 4. Dengan ilmu, dengan amal, dengan berdakwah, dan bersabar. Kemudian yang kedua, jihad melawan setan. Jihad melawan setan. Yang A, 2A, dengan ilmu. 2B dengan sabar. Kalau antum mau kasih keterangan sedikit, ilmu, kasih silang itu. Dalam artian melawan syubhat. Ilmu melawan syubhat. Syubhat setan maksudnya. Oh iya. Ilmu melawan syubhat setan. Sabar melawan nafsu syahwat. Sudah? Ya belum? Yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Ada 4. Yang pertama, dengan hati. Dengan hati. Mengingkari dan membencinya. Mengingkari kekafiran dan orang kafir maksudnya. Mengingkari dalam hati, membenci. Yang kedua dengan lisan. Maksudnya membantah syubhat mereka, orang kafir atau orang munafik. Dengan lisan. Dan ketiga jihad dengan harta. Atau dengan harta. Yang E3A, 3B, 3C, sekarang 3D. Dengan jiwa raga. Baik, yang jihad keempat. Jihad melawan pelaku maksiat dan kebid'ahan. Ada 3. 4A dengan tangan atau kekuasaan.
4B dengan lisan. Dan 4C dengan hati. Total ada 13 insyaallah. Betul ya? Yang terakhir ya. Iya. Oh iya, makasih banyak. Yang 4A Ustaz. Yang 4H, yang 4A dengan tangan atau kekuasaan. 4A dengan tangan atau kekuasaan. 4B dengan lisan. 4B dengan lisan, 4C dengan hati. Alias mengingkari dengan hati. Sudah? Lengkap? Lengkap belum? Taib. Anak ulangi. Tolong didengarkan. Ini sudah pelan sekali nih. Sudah diulang-ulang terus ya. Taib. Yang lain dengarkan, yang belum disimak dulu lagi. Jihad, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada 4 tingkatan. Yang pertama jihad, kalau bahasa Arabnya jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Ada 4. Yang 1B mengamalkannya, 1C mendakwakannya, 1D bersabar. Bersabar dalam berilmu, beramal, berdakwah. Kemudian jihad yang kedua, jihad melawan setan. Yang 2A dengan ilmu untuk melawan apa tadi? Syubhat setan. Kedua dengan bersabar melawan hawa nafsu atau nafsu syahwat. Sudah? Yang ketiga, jihad melawan orang-orang kafir dan orang munafik. Ada berapa? Yang 3A dengan hati. Yang 3B C harta. Taib, malah antum yang ngebut. Taib, yang keempat jihad melawan pelaku kemaksiatan dan kebid'ahan. Ada berapa? Dengan yang pertama, yang A, tangan atau kekuasaan, B, lisan, dan hati. Baik, kalau ada nanti yang kurang paham, silakan tanya lewat kertas tadi. Nah, yang berkaitan dengan jihad tadi. Intinya, jihad tidak diidentikan selalu dengan pedang, dengan senjata. Makanya kita katakan beda dengan teroris. Kalau teroris itu senantiasa mengidentikan jihad dengan senjata. Padahal jihad banyak macamnya. Di antaranya kita sekarang ini di majelis ilmu sedang berjihad. Makanya jangan apalagi tidur. Nah, namanya jihad butuh keseriusan. Ya, jihad di pertempuran dengan senjata, kalau lengah dikit hilang satu telinga. Maka sekali lagi harus dipahami jihad itu juga diantaranya dengan belajar ilmu agama. Kata seorang sahabat Rasul, ada yang hafal ucapan sahabat tersebut tentang jihad dengan ilmu? Siapa namanya dan apa ucapannya? Ada yang hafal? Tidak ada. Baik. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, man ra'a annal huduwa ilal ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa fi aqlihi wa ra'yihi. Saya ulang lagi, kalau mau ditulis silakan. Ini ucapan yang penting untuk terus memotivasi kita belajar ilmu agama, dan sekaligus barangkali ada syubhat kita dituduh tidak berjihad,
Ya, kita katakan kita belajar ilmu itu termasuk bagian dari jihad. Sebagaimana kata sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, silakan ditulis kalau mau. Bahasa Arabnya atau bahasa Jawanya? Tengah-tengah saja bahasa Indonesia. Taib, kata beliau, barang siapa yang menganggap belajar ilmu agama, barang siapa yang menganggap bahwa belajar ilmu agama bukan termasuk jihad, maka dia telah kurang akalnya. Ya, kalau bahasa kita sih kurang apa? Nah, faqad naqasa fi aqlihi wa ra'yihi. Kurang akal dan pemikirannya. Atau ya tadilah, singkatnya kurang waras. Ini kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Saya ulang lagi bahasa Arabnya, man ra'a annal huduwa ilal ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa fi aqli wa ra'yihi. Barang siapa yang menganggap bahwa belajar ilmu agama bukan termasuk jihad, maka telah kurang akalnya, alias kurang waras tadi. Ini sekali lagi untuk kita memotivasi diri kita sendiri terus istiqomah dalam thalabul ilmi. Ini bagian jihad di jalan Allah. Kemudian plus tadi, kalau ada yang menganggap kita tidak pernah berjihad, kita katakan inti dusta. Karena jihad itu diantaranya belajar ilmu agama. Paham dong? Alhamdulillah. Tapi kata Syekh Sa'di rahimahullah, jihad di jalan Allah merupakan tulang punggung Islam. Baik itu jihad dengan senjata, kalau sesuai dengan syaratnya. Ini juga pertanyaan berikutnya. Sebutkan 5 syarat jihad di jalan Allah atau jihad yang syar'i. Insya Allah sudah pernah kita sampaikan di sini. Betul enggak? Ya, sekarang silakan dijawab tanpa lihat, tanpa dibisiki. Nah, yang hafal silakan jawab sekarang. 5 saja. 5 syarat berjihad. Silakan. Nah, tanpa nyontek, tanpa browsing. Syarat jihad yang syar'i yaitu yang pertama harus ada komando dari pimpinan atau dari ulil amri atau presiden lah. Iya, yang kedua. Yang kedua harus mempertimbangkan antara maslahat dan mudaratnya. Iya. Terus yang ketiga itu ikhlas karena Allah, harus disertai ikhlas dan ikhlas karena Allah ya. Iya, kurang 2. Harus didasari dengan ilmu. 6. Kurang 1. Kurang 1. Harus berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Taib labas, jazakillah khair. Taib, sudah betul jawabannya. Kalau kita ulang lagi, sekali lagi nggak perlu ditulis karena sudah ditulis. Masa ditulis lagi? Hah? Nanti lihat murajaah lagi. Taib. Syarat jihad yang syar'i, kalau mau diurutkan di antaranya yang pertama, harus tujuannya meninggikan kalimat Allah atau ikhlaslah. Harus tujuannya meninggikan kalimat Allah, yaitu kalimat tauhid. Tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, li'ila kalimatillah. Yang kedua harus ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ittiba, sama dengan secara umum syarat diterimanya amal ibadah. Yang ketiga harus berilmu.
tahu mana jihad yang syar'i, mana yang bid'i, mana kawan, mana lawan, kapan jihad mengangkat senjata dan tidak harus berilmu. Yang keempat, dengan komando dari pemimpin kaum muslimin, ulil amri. Harus ada komando dari pemimpin kaum muslimin. Yang ke berapa? 5, harus kaum muslimin memiliki kekuatan. Jangan seperti yang sering kita ungkapkan, musuh punya jet tempur, kita masih punya gerobak. Gerobak tempur yang nggak nyucuk istilahnya. Ya, nggak sepadan, nggak sebanding, jauh. Harus ada tadi kekuatan, wa a'iddu lahum mastata'tum. Makanya sudah sering kita sampaikan, para ulama, para masyayikh, mereka sangat amat mengecam, mengkritik jihadnya Hamas yang ada di Palestina sekarang, karena mereka belum punya kekuatan menandingi orang-orang al-Yahud. Ya, maka apa akibatnya? Kerusakan yang lebih besar daripada kebaikannya. Makanya syarat yang berikutnya apa tadi? Pertimbangan maslahah dengan mafsadah. Harus dipertimbangkan, kemaslahatannya harus lebih banyak daripada kerusakannya. Paham dong? Taib. Ini masih panjang sarannya, kita baca lagi. Kemudian kata beliau, "Fannafaqatu fi hadas sabil makhlufatun." Mengeluarkan nafkah di jalan ini, yaitu di dalam jihad di jalan Allah, entah jihad dengan pedang atau dengan ilmu, maka itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaliku hadas sabili mu'anun minallah. Orang yang berjalan di jalan Allah ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Muyassarun lahu amruhu. Dimudahkan perkaranya oleh Allah. Tentunya kalau yang betul-betul ikhlas karena Allah. Ya, makanya butuh betul-betul niat yang ikhlas agar dimudahkan seluruh urusan kita. Diantaranya dalam thalabul ilmi. Makanya kalau sering kita nasihati sebagian murid-murid, kalau misalnya berat menghafal, berat dalam memahami, kadang perlu mengoreksi niat. Ya. Karena Allah sudah berjanji, kalau orang itu berjalan, berjihad di jalan Allah, Allah pasti tolong. Cuma ini sekali lagi butuh apa? Tadi al-ikhlas. Baik. Kemudian kata Syekh, wa amal mukatab, adapun tadi budak yang menulis perjanjian dengan tuannya, fal kitabatu qad amarallahu biha fi qauli ta'ala. Masalah mencatat, menulis perjanjian antara budak dengan tuannya, ini telah Allah firmankan, perintahkan dalam surat An-Nur. Kita mau baca agak lengkapnya. Surat An-Nur ayat ke-33. Baik, dari ayat sebelumnya 32 Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Insyaallah nanti ini ayatnya berkaitan juga dengan masalah nikah tadi. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas, pemberiannya lagi maha mengetahui. Kemudian ayat selanjutnya, ini yang inti pembahasan kita sekarang. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli wal ladina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum
fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Ya, kita baca dulu. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, ini tadi, yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Jadi intinya budak ini terutama di zaman dahulu kala yang masih banyak perbudakan, ya, mereka para budak yang ingin memerdekakan dirinya mereka sendiri, mereka harus membayar uang kepada tuannya. Maka kalau ada dari mereka membuat perjanjian dan betul-betul mereka berusaha untuk menunaikan janji tersebut, Allah akan bantu mereka. Ya, di antara dibantunya yaitu dengan di antaranya nanti akan ada pembahasan diberikan uang zakatul mal. Nanti akan ada pembahasannya. Wa fi ar-riqab, salah satu dari 8 golongan yang berhak mendapatkan zakatul mal adalah budak yang tadi terutama ingin memerdekakan diri mereka. Kemudian kata Syekh, ai salahan fi taqwimi dini wa dunyahu. Kata Allah, jika kalian mengetahui kebaikan dalam diri mereka, yaitu mereka ingin memperbaiki agama dan dunia mereka. Ya, artinya tuannya harus juga membantunya, memudahkannya karena Allah janjikan bantuan kepada mereka. Fasayyid ma'murun bidalik. Tuan budak tersebut harus betul-betul membantu. Enggak boleh sampai memaksa untuk tetap jadi budak. Wal abdul mukatab ala yuridul ada wa yata'ajjal al-hurriyah wa tafarruh li dini wa dunyahu yu'inuhu Allah. Seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya dan betul-betul dia ingin menunaikan perjanjian dengan tuannya, ingin untuk membayar ya apa yang dijanjikan tersebut dan dia ingin segera merdeka untuk memperbaiki agamanya dan dunianya, Allah pasti tolong dia. Wa yuyassir lahu umrahu, Allah akan mudahkan segala urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian kata beliau, wa ala sayyid an yarfuqa bi mukatibihi fi takdiril ajal allati tahillu fiha nujumul kitabah. Dan bagi sang tuan untuk tadi memudahkan urusan budaknya yang ingin membebaskan dirinya dengan perjanjian tersebut. Ya, tidak membebankan yang lebih dari kemampuannya. Wa yutihi min malil kitaba idza addaha rubu'aha, dan memberikan dari 1/4 harta itu selayaknya untuk segera dimerdekakan. Artinya memudahkan, apalagi kalau digratiskan. Baik. Wa fi qouli ta'ala fi haqqin mukatabin, dan Allah berfirman tentang tuannya, wa atuhum min malillah alladzi atakum, dan berikanlah mereka dari harta yang Allah berikan kepada kalian. Amrun li sayyid wa li ghairi minal muslimin. Kata-kata dalam ayat tersebut, dan berikanlah mereka, yaitu berikanlah kepada budak itu dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ayat ini ditujukan kepada tuan sang budak dan selainnya dari kaum muslimin untuk membantu sang budak keluar dari perbudakan itu. Makanya di antara bantahan para ulama terhadap kelompok orientalis, katanya Islam itu suka memperbudak. Justru sebaliknya, Islam menyuruh untuk kaum muslimin membebaskan para di antaranya di sini disuruh untuk memudahkan pembebasan budak-budak tersebut. Kemudian walidzalika ja'alallahu lahu nasiban minaz zakat, dan di antaranya Allah jadikan budak tersebut salah satu bagian dari yang berhak mendapatkan zakatul mal. Di antaranya dalam firman-Nya wa firriqab, surat At-Taubah ayat 60, ayat tentang 8 golongan yang berhak mendapatkan zakatul mal. Wa hadza min aunillahi ta'ala, dan ini bagian daripada pertolongan Allah kepada sang budak tersebut. Baik.
Kemudian kata Rasulullah SAW, wa qad sabata anin Nabi SAW ma huwa a'ammu min hadza. Bahkan telah sahih dari Rasulullah SAW yang lebih umum dari sekedar masalah budak tadi. Kata Rasul, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha adahallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta orang tapi dia menghendaki meniatkan untuk mengembalikannya, Allah akan bantu dia mengembalikannya. Contoh masalah utang piutang. Orang berhutang dan dia bertekad betul dan berusaha semaksimal mungkin untuk menepati janjinya mengembalikan utang tersebut. Allah akan berikan pertolongan, bantuan. Yakin sudah. Allah yang berjanji. Lewat lisannya Rasul SAW, dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Cuma terkadang sebagian orang meremehkan, tawakal saja nggak ada usaha, ya nggak mungkin turun pertolongan Allah. Harus ada usaha. Kita ingat kisah seorang yang berhutang, kemudian dia safar keluar pulau, dia berusaha mencari nafkah untuk bisa mengembalikan utangnya. Ketika dapat, dia ingin mengembalikan uangnya, namun qadar Allah tidak ada kapal, maka dia tetap masih berusaha, usaha dengan tawakal kepada Allah. Diambil sebatang kayu, dilubangi, dimasukkan uangnya ke situ. Sekali lagi ada usaha, ada tawakal di situ, bahkan lebih dari itu. Dia ketika dapat kapal masih berusaha untuk mengembalikan lagi. Kalau zaman sekarang ada orang seperti itu? Taib. Mungkin ada, jangan suudzon tuh. Intinya ini hadis lebih umum, bukan hanya berkaitan dengan budak, berkaitan dengan apa saja. Kita utang piutang atau apalah yang berkaitan dengan harta orang, tapi kalau ada niat yang betul-betul tekad untuk mengembalikan dengan usaha, Allah akan bantu. Namun sebaliknya kata Rasulullah SAW, wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa mengambil harta orang lain dan dia menghendaki untuk menghilangkan harta tersebut, Allah akan hilangkan. Artinya Allah akan betul-betul campakkan orang tersebut dan hartanya, tidak akan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang perbudakan dan juga jihad. Sekarang yang ketiga, wa amman nikah faqad amarallahu bihi wa rasuluhu. Allah dan Rasul memerintahkan untuk menikah. Rasul bersabda, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, segera menikah. Gajinya sudah di atas UMR misalnya. Sudah mumpuni, ngapain nunda-nunda mau jadi sampai miliarder? Ya usah, Bang. Cukup tadi kalau sudah punya nafkah sehari-hari untuk dia dan istrinya, meskipun harus ngontrak dulu atau kos dulu, tidak ada masalah. Yang penting bahagia meskipun sepiring tapi imbu lagi. Baik. Intinya ojo nemen-nemen persiapannya. Nah, ini intinya motivasi anjuran bagi para jomblo dan jomblowati yang belum menikah, kalau memang sudah ada kemampuan, segera, dan yakin Allah pasti memberikan pertolongan. Ini butuh tadi keikhlasan, butuh niat yang benar, butuh keyakinan juga. Kalau Allah telah berjanji akan membantu yang mau menikah, namun dengan tadi tujuannya untuk menjaga kehormatan diri, Allah akan tolong, Allah akan bantu. Nah, harus yakin. Wa amman nikah faqad amrallahu bi wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk menikah. Tadi dalilnya.
Surat An-Nur ayat 32 tadi, wa ankil ayyama minkum wa rattaba alaihi minal fawaid syai'an katsiran. Ya, dan Allah serta Rasulnya menjelaskan banyak manfaat dari menikah. Coba ditulis nomornya, hitung ya. Yang pertama, aunullah. Allah akan menolong. Ya. Mungkin awalnya gajinya cuma mungkin 5 juta ya. UMR betul ya? UMR Surabaya berapa sekarang? Kurang lebih ya? Iya. Ya, nanti akan tolong dilipat gandakan insyaallah taala. Nah, aunullah. Ini sekali lagi faedah menikah. Yang pertama, mendapatkan pertolongan Allah. Yang kedua, itu bentuk wa imtitsalu amrillah wa rasuli, bentuk mentaati perintah Allah, perintah Rasul. Alias kalau mentaati perintah Allah, perintah Rasul itu dapat apa? Pahala. Yang ketiga, di antara faedah manfaat menikah, annau min sunanin mursalin, itu termasuk melaksanakan sunnahnya para rasul. Kemudian yang keempat, wa fihi tahsinul faraj. Faedah menikah yang keempat, menjaga kehormatan. Ya, sekali lagi apalagi di zaman yang penuh ya fitnah syahwat. Yang ke berapa? 5. Wa ghaddul basar. Bisa menundukkan pandangan. Yang keberapa lagi? 6. Tahsilul nasal, mendapatkan keturunan. Dan ingat sebagaimana yang sudah kita sampaikan hadisnya, idza mata ibnu adam in qata malu illa min salasin. Apabila anak manusia meninggal dunia, terputus semua amal ibadahnya kecuali 3. Di antaranya waladin saleh. Kalau enggak menikah dari mana dapat Ini anak yang bisa menjadi amal jariah baginya. Baik, yang berikutnya yang keberapa? Baik, tulis angkanya itu. Wal infaq ala zaujati wal aulad. Mendapatkan pahala karena menafkahi anak dan istri. Daripada ditabung terus uangnya enggak ada manfaatnya. Dikasih nafkah untuk apa? Baik. Kata Rasul SAW, Rasul bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi bidzalika wajhallah illa ujirta 'alaiha. Kata Rasul, sesungguhnya engkau wahai para suami tidaklah menginfakkan hartamu di jalan Allah kecuali engkau akan diberikan pahala atasnya. Hatta luqmah allati tadauha fi imratika, sampai suapan nasi yang engkau berikan kepada istrimu. Ini bernilai pahala daripada didepositkan terus Nah, ini berpahala. Innamal a'malu binniyat. Kemudian ini penjelasannya, fa innal abda idza anfaqa ala ahli nafaqatan yahtasibu akan lahu ajra. Sesungguhnya hamba apabila menginfakkan hartanya kepada keluarganya, maka baginya pahala. Sesuai dengan tadi innamal a'malu binniyat. Wa hasanatun indallah, dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sawa'an kanat ma'kula. Tadi meskipun hanya sepiring berdua dapat pahala. Au masyruban, atau segelas berdua dapat pahala. Au malbusan, jangan ini. Pakaian, memberikan pakaian kepada istri, itu juga dapat pahala. Cuma yang sudah banyak di lemari jangan minta lagi. Jangan disalahgunakan nanti pulang-pulang minta. Itu kata Ustadz, dapat pahala memberikan baju. Suaminya jawab, ini nanti mubazir, dapat dosa nanti. Tapi intinya sewajarnya. Fil hawaid kulliha, dalam semua kebutuhan rumah tangga. Kalau itu niatnya lillahi ta'ala, dapat pahala. Nah. Kemudian kullu khairun lil abdi wa hasanatun jariyatun, semuanya akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang mengalir. Kemudian ditambahkan lagi, ini yang keberapa berarti?
Kedelapan, wa huwa afdal min nawafilil ibadat al-qasirah. Menikah itu lebih afdal daripada melaksanakan ibadah sunnah untuk diri sendiri. Rajin sholat tahajud, baca Quran luar biasa, ya, tapi nggak nikah-nikah misalnya. Ya, maka apa? Ya, sahih. Ya, menikah lebih baik daripada ibadah-ibadah tersebut. Bahkan kata Rasul, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfa dinihi. Barang siapa yang telah menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Belum separuh masih. Iya, meskipun dia banyak salat-salat sunnah, banyak baca Quran, banyak zikir, kalau belum menikah, masih belum jangankan sempurna, separuh saja masih belum. Baik. Kemudian tambah lagi. Yang berapa berarti? Wa fi at-tadzakur li ni'amillah 'alal abadi. Ya, di dalamnya ketika menikah orang akan banyak mengingat nikmat Allah. Yang keberapa lagi? 10. Wa tafarruq li ibadatihi, untuk lebih konsen beribadah. Ya, karena hatinya sudah sakinah mawaddah warahmah sudah, enggak tolak kanan ke kiri sudah. Pas sudah. Nah, yang keberapa lagi? 11 ya. Wa ta'awun zaujain ala masalih dinihima wa dunyahuma. Ya, akan ada gotong royong antara kedua, ya, mempelai tadi, ya, untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka. Taib, Allah berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa." Dan nikahilah perempuan yang kalian inginkan. Nah, surat An-Nisa ayat ketiga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Perempuan dinikahi karena 4 alasan. Yang pertama, lima liha. Dinikahi karena hartanya. Jadi boleh enggak menikahi perempuan karena hartanya? Iya. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik, ada orang-orang yang ya ngaku sunnah tapi suka mencela ya orang-orang yang tadi yang menikah, gimana menikah kok sama perempuan yang kaya-kaya saja ya. Rasul membolehkan kok. Ya. Sekali lagi kadang ada orang-orang yang iri hasad ya, dengki tapi ditutup dengan pura-pura amar ma'ruf nahi padahal ucapan yang mungkar. Nah, Rasul mengatakan perempuan dinikahi karena 4 hal. 5 liha. Yang pertama karena hartanya. Wa jamaliha, karena kecantikannya. Wa hasabiha, karena nasab keturunannya. Wa diniha, karena agamanya. Tapi kalau pilihannya yang terakhir saja, maka kata Rasul, fatfar binadin tanibat yadak. Maka carilah yang baik agamanya, engkau akan bahagia. Tapi kalau dapat 4-4-nya, taib. Sekali lagi, itu yang paling terbaik. Nah, 5 fiha min salahil ahwal wal baiti wal aulad. Dengan tadi mendapatkan pendamping yang saleh-salehah atau tadi baik agamanya, maka akan baik keadaan dan rumah serta anak keturunannya. Dan ingat bahwasanya hubungan suami istri, hubungan rumah tangga itu tidak hanya sampai di dunia saja, namun bisa sampai di surga. Semoga Allah mengumpulkan kita dan keluarga kita di surga kelak. Allah berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajin wa dzurriyyatihim." Surga Aden dimasuki oleh orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim, bersama orang-orang yang saleh dari ayah mereka. Man salaha min abaihim wa azwajihim, dari para suami-suami mereka atau istri-istri mereka,
dan anak keturunan mereka. Namun syaratnya iman wal amalu as-sholeh. Ya, kita percepat dikit. Wa sukuni qalbi zawj wa tuma'ninatihi. Ini misal ditambahkan di antara faedah menikah adanya ketenangan hati. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan bagi diri kalian istri-istri kalian litaskunu ilaiha, agar kalian bisa merasa tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, sebetulnya kalau direnungkan ayat ini, sebetulnya yang betul-betul menjiwai itu akan bisa terbang ya ke atas hatinya. Karena apa? Luar biasa. Di antara apa? Faedah ini kalau nggak menikah banyak galau, banyak apa? Nah, taib fa in hasala ma'adin ghairuhu fadharik. Ya, apalagi tambah dengan manfaat-manfaat yang lain. Taib yang terakhir, wa illa fadin a'dhamu sifatil maksudah. Ya, seandainya tidak ada yang kaya, yang tadi perempuan yang cantik, yang cukup, kalau misalnya ada yang agamanya baik, itu sudah luar biasa. Fasalihatu qanitatun hafidhatul ghaibi bima hafidhallah. Perempuan-perempuan yang soleh, yang tekun ibadah, yang menjaga ya kehormatan mereka ketika tidak di hadapan suami. Dan seterusnya, ini kategori wanita yang ya selayaknya untuk tadi dinikahi. Kemudian wa ala zaujati al-qiyamu bihaqqillah wa haqqi ba'liha, dan bagi para istri untuk melaksanakan hak Allah dan hak suaminya. Dan sudah kita sampaikan, Rasul bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amatul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Seandainya aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku perintahkan ya wanita sujud kepada suaminya. Wa taqdimi haqqil ba'al ala huquqil khalqi kullihim, dan Allah mewajibkan ya para istri mendahulukan hak suami atas hak yang lainnya. Ya, misalnya di rumah suami minta diambilkan makan, nggak taunya masih tiktokan, naudzubillah. Ya, atau masih ngobrol dengan temannya. Ya, sekali lagi hak suami lebih utama. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya durhaka. Wa ala zauj as-sa'yu fi islahi zaujatihi, dan kewajiban para suami untuk berusaha memperbaiki istrinya. Ya, kata Rasul, istausu bin nisa'i khairah, ya, berilah wasiat kepada istri kalian dengan cara yang baik. Wa fi'li jamil asbab allati tatimmu biha al-mula'atu bainahuma, dan selayaknya untuk bisa mengokohkan, memperkuat tali pernikahan di antara keduanya. Fa innal mula'amatu hiyal maksudatul a'dham. Ya, tadi menyatukan dua manusia, suami dan istri, mengokohkan ikatan mereka, tentunya didasari dengan iman dan takwa, dengan amal soleh, itu yang paling diinginkan. Walihada nadaban Nabi sallam ilan nadhar ilal mar'ah allati yuridu khidbataha. Oleh karena itulah Rasul memerintahkan kalau ada yang ingin menikah agar melihat dulu yang mau dikhidbah, dinikahi. Nah, liyakuna ala basiratin min amri, agar betul-betul paham. Wallahu alam. Insyaallah hadis kedua setelah ini masih kaitannya nanti dengan bagian ya suami istri ataupun rumah tangga. Wallahu alam. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, ada 5 menit kalau ada yang mau bertanya. Tafadhalu. Kalau bisa lewat tulisan sebetulnya. Dari bawah boleh pakai video, Ustaz. Iya, tapi yang sewajarnya tanyanya. Ustaz. Mau bertanya, Ustaz. Misalnya calon istri itu menginginkan tidak berkumpul dengan
mertua setelah menikah itu apa dibolehkan, Ustaz? Taib. Yang pertama, lihat sikonnya. Ya, kalau misalnya ya suami ya belum mampu untuk ya beli atau kontrak, atau mungkin karena kondisi ya orang tuanya yang lebih membutuhkan bantuannya, maka selayaknya bagi istri untuk tidak ya. Tapi kalau misalnya orang tuanya masih segar bugar ya, orang tua maksudnya orang tua laki segar bugar, ditinggal oleh anaknya insya Allah kontrak atau ya beli rumah sendiri ya, itu tidak bermadarat, maka lebih baik untuk mereka membangun rumah tangga ya, biar tidak ada istilahnya ya hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu taala alam. Sekali lagi ada tafsir perinciannya. Wallahu alam. Ada yang mau ditanya lagi? Ya silakan Pak. Yang dimaksud menikah itu menyelesaikan separuh agama, padahal agama itu sangat luas sekali. Nah, ya karena manfaat menikah itu banyak. Ya kan, sekali lagi karena manfaat menikah ini sangat banyak sekali. Ya, maka Rasul mengatakan barang siapa yang sudah menikah telah menyempurnakan separuh agamanya, falyattaqilla finis bil baqi, dan hendaklah dia bertakwa untuk separuh yang lainnya. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Nah. Itu nyicil maksudnya dia dapat gaji. Iya, karena mungkin ya sang budak dia bisa diberikan kebebasan bekerja di luar. Misalnya ya tuannya hanya minta dia membantunya setengah hari berikutnya dia bantu orang lain. Ya artinya punya sambilan. Paham Pak ya? Maka itu dia nyicil kepada tuannya. Ya tapi ya nggak sama persis. Nah, cuma mirip. Nah, sahih. Ada yang lain? Baik, ini aja yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.